Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Wirman Hidayat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ayu Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 101322107. Saya Rosi Safadila Heri dengan NIM 101322094. Saya Angela Novalen dengan NIM 101322101. Saya Puja Diana Suti dengan NIM 101321078. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menentukan lebar kisi pada cakram kompak dengan metode difraksi laser. Metode difraksi laser melibatkan penggunaan laser yang menghasilkan sinar kelahiran dengan panjang gelombang yang diketahui. Sinar laser ini ditembakkan ke permukaan cakram CD dengan sudut tertentu, dan pola difraksi yang dihasilkan diukur dan dianalisis. Dengan menganalisis pola difraksi, dapat ditentukan lebar kisi pada cakram CD. Percobaan ini bertujuan untuk bagaimana prinsip dasar difraksi laser dalam menentukan lebar kisi pada cakram CD. Apakah saja langkah-langkah eksperimental yang diperlukan dalam metode difraksi laser untuk menentukan lebar kisi pada cakram CD? Bagaimana analisis pola difraksi pada cakram CD dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebar kisi? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi penentuan lebar kisi menggunakan metode difraksi laser? Gelombang memiliki beberapa sifat, salah satunya adalah difraksi. Difraksi adalah peristiwa pembelokan atau pelenturan arah gelombang ketika melewati penghalang berupa celah. Difraksi pada gelombang cahaya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, difraksi melalui celah tunggal yang sempit, yaitu berkas cahaya jatuh pada celah tunggal akan dibelokkan dengan sudut belok 0. Pada layar akan terlihat pola gelap dan pola terang. Pola gelap dan pola terang akan terjadi bila mengalami peristiwa interferensi. Yang kedua, difraksi melalui kisi, yaitu sebuah kisi memiliki konstanta atau tetapan kisi yang menyatakan banyaknya goresan tiap satu satuan panjang. Difraksi cahaya dapat terjadi jika cahaya melalui kisi. Kisi adalah cahaya sempit sejajar yang jumlahnya sangat banyak. Agar lebih paham tentang materi difraksi, dapat disimak video praktikum berikut, yaitu menentukan lebar kisi difraksi pada cakram kompak dengan metode difraksi laser. Untuk melakukan percobaan ini, dibutuhkan alat dan bahan seperti berikut. Pertama, cakram CD dipegang dengan permukaan yang menghadap ke sumber cahaya laser. Selanjutnya, posisi dan sudut datangnya sinar laser diatur sehingga tepat mengenai permukaan cakram CD. Selanjutnya, sumber cahaya laser dinyalakan dan diarahkan ke permukaan cakram CD dan mengatur jarak sehingga terbentuk pola interferensi pada layar. Kemudian, jarak cahaya dari masing-masing orde panjang antara CD ke layar dihitung dan dicatat. Dari percobaan ini, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Jarak titik terang 1 ke titik terang 2 adalah 8 cm, kemudian jarak titik 1 ke titik terang pusat adalah 10 cm, dan jarak titik terang pusat ke orde gelap adalah 28 cm. Dari percobaan ini pula, dapat diamati orde yang didapatkan. Yang pertama merupakan titik terang pusat, kemudian titik terang orde 1, selanjutnya titik terang orde 2, dan terakhir titik orde gelap. Jadi kita akan mengukur jarak laser dari CD ke layar. Ini dari sini ke sini 30 cm dan ditambah lagi ada sekitar 3 cm, berarti total jarak dari laser dari CD ke layar adalah 33 cm. Praktikum kisi difraksi menggunakan CD dan laser adalah eksperimen yang bertujuan untuk mempelajari fenomena difraksi cahaya saat melewati suatu periode. Dalam praktikum ini, CD digunakan sebagai kisi difraksi dan laser digunakan sebagai sumber cahaya monokromatik yang koheren. Pada awal praktikum, CD yang digunakan dihadapkan pada sinar laser. CD memiliki permukaan reflektif dengan garis-garis spiral yang terukir di atasnya. Garis-garis ini bertindak sebagai kisi difraksi dengan celah-celah yang teratur. Ketika sinar laser mengenai permukaan CD,
Cahaya difraksi akan terjadi karena adanya interferensi antara gelombang cahaya yang melewati celah fraksi ini. Pada layar yang ditempatkan di belakang CD, pola difraksi yang dihasilkan akan terlihat. Pola ini terbentuk karena setiap celah pada CD bertindak sebagai sumber gelombang sekunder. Interferensi antara gelombang-gelombang ini menghasilkan pola cahaya yang terdiri dari maksimum dan juga minimum intensitas cahaya. Maksimum terjadi ketika gelombang-gelombang tersebut saling memperkuat dan juga minimum terjadi ketika mereka saling meredam. Dalam praktikum kali ini, kami dapat mengamati pola difraksi dan menganalisis karakteristiknya. Kami juga dapat mengukur sudut di mana maksimum difraksi terjadi menggunakan peralatan seperti penggaris. Dari pengukuran ini, kami dapat menghitung parameter penting seperti jarak antar celah CD. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, didapatkan jarak antara laser dengan CD sebesar 30 cm. Jarak antara laser dengan layar yaitu sebesar 3 cm dan juga jarak antara CD dengan layar sebesar 33 cm. Dengan menggunakan rumus perhitungan kisi difraksi, didapatkan hasil kisi difraksi sebesar 30,9 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kisi difraksi dengan lebar 30,9 nanometer pada sebuah CD tersebut. Berdasarkan data dan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode difraksi dalam menyimpan data merujuk pada penggunaan pola difraksi cahaya atau gelombang lainnya untuk menyimpan informasi dalam bentuk digital. Dalam hal ini, pola-pola difraksi yang dihasilkan oleh struktur mikroskopis atau nanoskal yang memiliki sifat interferensi dan difraksi digunakan untuk mempresentasikan data. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, didapatkan jarak antara laser dengan CD adalah 30 cm dan jarak antara laser dan layar adalah 3 cm dan jarak antara layar dan CD adalah 33 cm. Dengan menggunakan rumus perhitungan kisi difraksi, di mana didapatkan hasil kisi difraksi sebesar 30,9 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kisi difraksi dengan lebar 30,9 nanometer. Pada percobaan kali ini, kapasitas penyimpanan CD yang kami gunakan adalah 700 MB.